Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Iblis berjanji untuk menyesatkan anak-anak Adam, dan dia telah bersumpah dengan berkata, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah sesatkan aku, maka aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalan engkau yang lurus. Thumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Maka iblis pun berusaha dengan seluruh kemampuannya, mengerahkan bala tentaranya untuk menggoda dan menyesatkan anak-anak Adam agar menjadi teman-temannya di neraka. Kelak iblis dan bala tentaranya di hari kiamat akan berlepas diri daripada pengikut-pengikutnya. Mereka berkata, inni bari'um minkum inni ara'a ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya. Di saat itulah menyesal orang-orang yang mengikuti iblis dan bala tentaranya. Maka kewajiban kita ya akhwal Islam adalah mempelajari langkah-langkah iblis. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menyebutkan bahwa jihad ada 4 martabat. Yang pertama, jihad melawan diri sendiri dengan cara menuntut ilmu dan mengamalkannya, juga menyebarluaskannya. Yang kedua, berjihad melawan syaitan, yaitu dengan cara mempelajari langkah-langkah syaitan tersebut. Siapapun di antara kita yang ingin selamat daripada godaan syaitan, hendaklah kita pelajari dan pahami dengan betul tentang was-was dan godaan-godaan iblis kepada manusia. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ada 6 langkah iblis dalam menyesatkan umat manusia. Yang pertama, menjatuhkan seorang hamba kepada kesyirikan dan kekafiran.
mereka berusaha menjadikan seorang hamba ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya salah seorang kamu akan didatangi syaitan lalu bertanya, siapakah yang menciptakan kamu? Lalu dia menjawab, Allah. Syaitan berkata, kemudian siapa yang menciptakan Allah? Jika salah seorang kamu menemukan demikian, maka hendaklah dia membaca amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka godaan yang demikian akan hilang segera darinya. Hadis riwayat Ahmad. Ini karena memang syaitan sengaja ingin menjadikan seorang hamba ragu akan Allah, ragu tentang kehidupan akhirat, dan bahwasanya setelah kematian akan ada kebangkitan, sehingga seorang hamba tidak merasakan yakin akan adanya kebangkitan. Ia pun jauh dari amal soleh, apalagi ketika ia tidak yakin akan adanya Allah, maka bagi dia semua halal, bagi dia semua adalah boleh-boleh saja. Itulah tujuan terbesar yang iblis inginkan dan bala tentaranya, agar manusia mempersekutukan Allah, agar manusia kafir kepada Allah, agar manusia tidak yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iblis berusaha menjadikan manusia musyrik dan mempersekutukan Allah dengan berbagai macam cara. Terkadang kita melihat teman-teman iblis dari bala tentara iblis itu berusaha untuk menghembuskan syubhat-syubhat kepada manusia, sehingga manusia menghalalkan kesyirikan, mengagungkan kuburan-kuburan, mengagungkan ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kuburan menjadi sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang, mereka lebih khusyuk ketika berada di kuburan dibandingkan ketika ia berada di dalam masjid. Bahkan mereka khawatir dan takut kualat kepada wali daripada takut kepada Allah, sehingga akhirnya makna ibadah betul-betul terlihat di sisi kuburan tersebut. Hal seperti ini banyak membuat manusia jatuh kepada kesyirikan dengan alasan dalam rangka menghormati para wali, padahal bukan demikian menghormati para wali. Ya akhwal Islam, menghormati para wali adalah dengan cara mencintai mereka karena Allah, yaitu dengan cara mengikuti jejak kaki mereka apabila sesuai dengan titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menjadikan mereka sebagai sesembahan selain Allah. Ya awal Islam, ketika cara ini tidak berhasil dan ternyata seorang hamba kuat akidah dan tauhidnya, ketika seorang hamba paham tentang kesyirikan, maka cara yang kedua adalah dengan menyeret seorang hamba kepada perbuatan bid'ah. Kenapa hal ini terjadi ya akhwal Islam? Karena iblis paham dengan bid'ah agama akan hancur dan rusak. Hakikat bid'ah adalah merubah-rubah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat bid'ah adalah menjadikan agama yang murni ditambah-tambah dengan sesuatu yang sama sekali bukan dari agama, dengan mengklaim bahwa ini termasuk agama. Kenapa bid'ah lebih disukai sebelum maksiat-maksiat besar? Karena dengan bid'ah banyak orang menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Selama ia menganggap itu baik, dia tidak akan pernah bertaubat dan jauh dari kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu iblis berusaha agar seorang hamba jatuh kepada kebid'ahan demi kebid'ahan, lalu ia pun menghiaskan amalan-amalan yang tidak disyariatkan
seakan-akan itu disyariatkan dengan berbagai macam alasan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengamalkannya. Tidak pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para ulama setelahnya. Akan tetapi itu merupakan hiasan-hiasan iblis belaka yang dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh pelakunya. Ya akhwal Islam, ketika cara yang kedua ini juga tidak berhasil, seorang hamba kuat dalam berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia diseret pada perbuatan maksiat besar. Syaitan akan berusaha menyeret seorang manusia kepada maksiat-maksiat besar seperti zina, riba, melakukan perbuatan zalim kepada manusia dengan menggibah, mencaci maki, dan dosa-dosa besar lainnya. Dosa-dosa besar ini menjadi corong yang empuk menuju kekufuran. Karena para ulama mengatakan al-ma'asidi lidil kufr, maksiat-maksiat itu corong kepada kekafiran. Ketika seseorang terbiasa dengan maksiat-maksiat itu, dia akan menganggap maksiat itu boleh-boleh saja. Ketika ia membolehkan maksiat, disitulah ia telah lepas dari Islam dengan kesepakatan seluruh ulama. Ya akhwal Islam, ketika setan ini tidak berhasil di cara yang ketiga ini, maka cara yang keempat adalah dengan cara diseret kepada dosa-dosa kecil. Dijadikan seorang hamba meremehkan dosa-dosa kecil, dianggap hanya dosa-dosa kecil yang mudah untuk dihilangkan dengan istighfar dan beramal saleh. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ia terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil tersebut. Tidak ada keinginan untuk berusaha meninggalkan semampu dia. Ya awal Islam, ketika pintu yang keempat ini ternyata iblis pun sulit, dan hamba yang ia ajak untuk meremehkan dosa-dosa kecil segera bertaubat kepada Allah, maka pintu yang selanjutnya adalah dihiaskan perkara-perkara yang mubah. Sesuatu yang mubah dijadikan alat oleh iblis agar seorang hamba menyanyiakan dan meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Di zaman sekarang banyak sekali pemuda-pemudi yang gandrung dengan sepak bola. Menonton sepak bola boleh-boleh saja ya akhwal Islam, ini perkara yang mubah. Tetapi ketika hal ini dijadikan sebagai sesuatu yang berlebihan, bahkan sampai mengidolakan para pemain yang notabene bukan muslim, tentu ini akibatnya berat di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahaba yaumal qiyamah." Seseorang itu bersama orang-orang yang dicintainya nanti pada hari kiamat. Sehingga ya akhwal Islam, pintu yang mubah ini menjadi pintu yang sangat terbuka untuk menjerumuskan banyak manusia kepada perbuatan yang ternyata tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Astagfirullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak orang-orang yang bisa bangun di jam 1, di jam 3 malam demi menonton sepak bola. Tapi untuk sholat tahajud terasa berat badannya, terasa berat hatinya, sehingga tinggalkan yang lebih utama baginya. Padahal seorang mukmin yang benar-benar sempurna keimanannya,
Allah mensifati mereka dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 3. Coba pikirkan ya akhwal Islam, ketika Anda nonton sepak bola, apa manfaat pahala yang kita dapatkan dari sana? Ketika tim kesayangan Anda kalah, Anda geram dalam perkara yang tidak ada sebab-sebab syar'inya. Ketika tim kesayangan Anda menang, apakah Anda mendapatkan hadiah dari mereka? Sungguh merugi akhwal Islam. Hati kita dipermainkan dan dijadikan lalai terhadap banyak kebaikan-kebaikan. Al-Fakir tidak mengatakan tidak boleh, tapi waspadalah. Orang yang berhati-hati dalam agamanya berusaha agar jangan sampai itu menjerumuskan ia kepada perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya akhwal Islam, ketika ternyata pintu ini masih kuat juga, maka syaitan akan menyeret kepada pintu yang terakhir, yaitu pintu yang keenam. Dijadikan ia menganggap remeh amalan-amalan yang utama, disibukkan dengan amalan yang tidak lebih utama. Ada orang yang sangat perhatian kepada solat tahajud, namun solat subuh berjamaahnya ia tinggalkan. Ada orang yang dia sangat memperhatikan zikir setelah subuh sampai terbit matahari, tapi ia lalaikan kewajibannya, ia lalaikan kewajiban dirinya demi mengejar yang sunnah, ia tinggalkan yang wajib. Ini pun termasuk tablis iblis. Maka hati-hatilah, waspadalah ya akhwal Islam. Kita berusaha untuk terus mempelajari apa pintu-pintu iblis dan yang menjadi hal yang empuk untuk digunakan oleh syaitan menggoda manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allahumma taqabbal amalana ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minat tawabina waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Allahumma wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salah.